Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara membaca news Forex, khususnya untuk data inflasi. Pembahasan ini penting, perlu teman-teman simak dari awal sampai selesai agar tahu step by step bagaimana cara membaca berita Forex yang benar dan akurat. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara membaca berita Forex untuk data inflasi ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman silakan klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya, sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara membaca berita Forex ataupun cara membaca news Forex, khususnya untuk data inflasi. Nah, inflasi ini merupakan salah satu data ekonomi yang menjadi perhatian para pelaku pasar, di mana jika suatu data inflasi negara dirilis terus mengalami kenaikan, maka hal ini akan berakibat pada terjadinya perlambatan ekonomi di negara yang bersangkutan. Kalau kita lihat kalender ekonomi saat ini, kita akan coba analisis data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis nanti malam jam 19.30. Apakah inflasinya di atas perkiraan ataupun mulai melakukan penurunan di bawah proyeksi. Perlu teman-teman ketahui bahwa Powell dalam pernyataan moneter sebelumnya itu pernah mengatakan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin jika inflasi Amerika Serikat mulai mengalami penurunan. Teman-teman yang mengikuti rilis kebijakan moneter The Fed pasti sudah tahu tentang hal ini, bahwa jika inflasi Amerika Serikat mulai turun, maka The Fed tidak akan agresif lagi dalam menaikkan suku bunga. Para pelaku pasar sekarang memproyeksi bahwa di bulan depan, nanti di bulan September, The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk menurunkan inflasi Amerika Serikat yang sekarang berada pada level 9,1%, level tertinggi selama 40 tahun ke belakang. Pelaku pasar memproyeksi bahwa untuk menurunkan inflasi sebesar ini, maka The Fed harus menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis poin ataupun 0,75%. Nah, sekarang inflasi untuk bulan Juli belum dirilis. Nah, kalau inflasi ini dirilis lebih besar dari proyeksi, maka kita akan dapat lihat di kebijakan moneter yang akan datang, The Fed akan menaikkan suku bunga secara agresif. Sedangkan apabila nanti dirilisnya data inflasi ini di bawah perkiraan, maka kita akan dapat sinyal bahwa The Fed tidak akan lagi menaikkan suku bunga secara agresif. Oke, kalau kita baca di banyak berita-berita ekonomi, ini untuk berita inflasi, beberapa kabar yang masuk, laporan inflasi yang sangat kritis dapat menunjukkan kenaikan harga mulai mereda. Indeks harga konsumen di bulan Juli ini diprediksi akan mulai melakukan penurunan, di mana dirilisnya data yang tadi, data inflasi ini akan menjadi perhatian pelaku pasar terkait apakah nanti The Fed akan menaikkan suku bunga secara agresif atau tidak. Dan salah satu faktor yang kemudian para pelaku pasar memproyeksi bahwa inflasinya akan turun ialah harga minyak yang mulai melakukan penurunan. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk nanti malam jam 19.30 setelah teman-teman ketahui tentang hal-hal tadi, di mana ada dua faktor yang saat ini menjadi perhatian Bank Sentral Amerika Serikat. Yang pertama sektor data tenaga kerja, kemudian yang kedua data inflasi yang nanti malam akan dirilis.
Kalau kita lihat pada sektor tenaga kerja ini sudah dirilis minggu lalu dan hasilnya sangat mengejutkan pasar. Penyerapan tenaga kerjanya naik, sebelumnya 398.000, dirilis menguat 528.000. Kemudian tingkat penganggurannya juga turun untuk data sektor tenaga kerja, sebelumnya berada pada level 3,6%, dirilis turun berada pada level 3,5%, dan untuk tingkat upahnya juga dirilis naik, sebelumnya 0,3%, dirilis menguat pada level 0,5%. Data sektor tenaga kerja Amerika Serikat cukup baik. Nah, sekarang yang menjadi perhatian adalah inflasi. Apakah inflasinya di atas perkiraan ataupun di bawah perkiraan? Kalau nanti jam 19.30 data inflasi Amerika Serikat dirilis lebih besar dari proyeksi, maka teman-teman sebaiknya open posisi buy pada pair mata uang USD. Sedangkan apabila nanti data inflasi ini dirilis lebih kecil daripada perkiraan, maka ini merupakan tanda bahwa inflasi Amerika Serikat mulai turun dan The Fed nanti akan merubah strateginya dari yang sebelumnya secara agresif menaikkan suku bunga, akan lebih moderat lagi dalam merubah suku bunga acuan mereka. Seperti itu. Oke. Nah, ini bisa teman-teman baca bahwa data yang lebih tinggi dari perkiraan dapat dianggap sebagai sinyal positif ataupun optimis untuk US dollar, sedangkan data yang lebih rendah dari proyeksi dapat dianggap sebagai negatif ataupun pelemahan terhadap mata uang USD. Nah, kalau teman-teman lihat pergerakan harga saat ini, itu masih dalam kondisi yang datar karena kita belum mendapatkan berapa sih angka inflasi Amerika Serikat nanti malam. Ini pergerakan pair mata uang GBP USD, kemudian Euro USD juga sama. Teman-teman silakan tunggu terlebih dahulu dirilisnya data inflasi. Oke. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami mengenai step by step ataupun langkah-langkah cara membaca berita forex khususnya untuk data inflasi ini, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Lebih Indonesia dan nantikan video lainnya, baik itu analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada playlist analisa fundamental forex. Telah banyak kita bahas materi-materi tentang analisis fundamental. Teman-teman bisa pelajari di situ. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.